Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke juru bicara Mabes Polri, Kombes Pol Sri Suari. Terima Ibu Sri tadi udah dengar semua. Mungkin pertanyaan pertama, ada nggak dicek siapa itu Cici dan kemudian Ahmad Dhani yang katanya janjian sama dia, ada nggak konfirmasi ke mereka? Terima kasih Bang Karni. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Karni, izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengantar pembahasan ini sehingga misi ILC ini benar-benar bisa tercapai tepat sasaran, utamanya mencerdaskan. Topik ini sudah diangkat untuk yang kesekian kalinya. Kami mengucapkan terima kasih. Polri juga dilibatkan, ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Meskipun ada beberapa hal yang memang oleh undang-undang harus tidak disampaikan kepada publik. Karena memang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik. Bang Karni, terkait dengan kasus yang kini tengah diungkap yang kita bahas ini, satu hal yang ingin kami sampaikan untuk meyakinkan kepada kita semua yang berada di sini, setidaknya ketika Polri, ketika penyidik berhadapan dengan salah satu fenomena sosial yang berindikasi tindak pidana, maka di dalam otak Polri itu, otak si penyidik itu sudah melanglang buana membangun hipotesis-hipotesis. Hipotesisnya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, bahkan mungkin sampai puluhan. Termasuk di dalam kasus yang kita kenal prostitusi. Apakah ini prostitusi atau perdagangan orang? Hakikatnya, mohon maaf Bang Kani sekedar menambahkan, pembuatan Undang-Undang Nomor 7, ulangi Nomor 21 Tahun 2007, saya termasuk di dalamnya. Hakikatnya undang-undang itu dibuat bukan untuk, maaf, menjolimi korban, tetapi semata-mata untuk melindungi korban. Karena pada saat itu, memori ventilatingnya Pak Karni, betapa banyak perempuan dan anak saat itu nuansanya seperti itu, yang dieksploitasi atas nama ekonomi. Bukan hanya organ seksualnya yang dieksploitasi, termasuk tenaga fisik, bahkan organ tubuhnya. Saya saat itu berada di Renakta. Kami sudah mengindikasi adopsi anak dengan motif transplantasi organ tubuh. Kami sudah mencium itu. Meskipun saat itu tidak bisa sampai terungkap secara tuntas. Nah, nafas dari undang-undang ini adalah, saya tidak bisa menjawab yang teknis, itu mungkin Mas Umar. Karena beliau yang melakukan teknis penyidikan, yang menelusuri bagaimana apa yang dikatakan oleh Mbak Nikita. Saya perlu menjawab bagaimana Polri bertindak, bagaimana Polri bersikap. Karena saya juga mengikuti bagaimana pro kontra, maka perlu saya sampaikan ini. Nafas dari undang-undang ini adalah menghukum pelaku agar timbul efek jerak. Mengapa ada sanksi minimal? Mengapa pula diakumulasikan dengan hukuman denda? Di situ bukan atau, dan. Nah, menjadi pertanyaan kita, ketika undang-undang itu ditujukan untuk itu, malam ini, di balik ini semua, apa yang dikatakan Nikita boleh jadi itu justru mendukung apa yang disampaikan hipotesis pertama. Hipotesis pertama dari rekan-rekan di Barreskrim adalah perdagangan orang. Maka dicarilah fakta. Pasalnya apa? Konstruksinya. Fakta apa saja yang menyusun sehingga perdagangan manusia ini bisa terbentuk. Nikita tadi bilang, saya tanya secara pribadi di belakang. Dia diundang bukan untuk melakukan penjualan tubuhnya, tetapi diiming-imingi hal yang lain. Ini boleh jadi, memang inilah hasil kerja mereka-mereka pelaku perdagangan orang. Nanti biarlah pengadilan yang membuktikan. Hipotesis kedua tentu sudah disiapkan.
hipotesis pertama, kami ingin penjeraan itu tujuan hukum ini tercapai. Tetapi ada satu yang menggelitik. Kebetulan mungkin saya perempuan, cerdaskah emosional kita ketika undang-undang ini menginginkan untuk korban itu dilindungi, tapi apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini? Justru korbanlah yang teradili pertama kali. Mungkin ini pembelajaran kita bersama. Saya bertanya kepada rekan saya, terungkapnya ini ke publik peran kita atau tidak? Sama sekali tidak. Tapi ini adalah kepandaian teman-teman yang mengejar berita, sehingga ini terungkap. Tetapi ini menjadi pembelajaran bersama bahwa inilah sebuah resiko penegakan hukum. Bagi Polri, kejadian malam ini menjadi ajang bagi kami untuk terus menampung feedback-feedback konstruktif. Sehingga kami melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus tanpa henti. Di forum ini juga bagi kami merupakan ajang untuk menyaring, untuk mendapatkan aspirasi sebanyak mungkin. Apa sih dari perspektif korban? Sehingga makin ke depan, polisi itu semakin manusiawi. Karena memang undang-undang ini, perbudakan manusia modern jauh lebih kejam, jauh lebih variatif, jauh lebih sulit dijangkau dibanding di zaman kelahiran awalnya. Kalau dulu mungkin perbudakan melulu hanya kepada pelacuran dan fisik. Tetapi ke depan sangat, makanya kenapa sahabat saya, Kasubdit Trafficking, mendobrak ini dengan cara seperti ini. Kalau tadi Bang Karni, kenapa sih kok hanya ini? Sama sekali kami tidak mentargetkan si A atau si B. Sama sekali tidak. Ini adalah bagian dari strategi dalam rangka menggairahkan rekan-rekan di lapangan supaya lebih lagi membangun, karena kita tahu bahwa salah satu fungsi hukum itu adalah instrumen rekayasa sosial. Kita menghendaki bahwa perempuan semakin ke depan itu semakin dimanusiakan. Kalau saja, tadi ada yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana kalau saya pernah melakukan, katakan begini, saya hanya minta dikenalkan dengan itu. Anda memperoleh keuntungan? Dia bertemu berdua? Ya tidak ada. Urusan dia, otoritas dia pada diri sendiri. Dia mau jual, mau diapakan, tubuhnya dia sendiri. Pertanggungjawabannya kepada Sang Pencipta. Selesai. Tetapi kalau dia menjajakan tubuhnya di tempat umum secara terang-terangan, ya ada moral sosial yang dilanggar. Maka pasti ada sanksi hukumnya. Entahkah itu dia di level rendah, tetapi hukum positif kita belum menjangkau itu. Di sisi lain, forum ini juga menyadarkan kita, ketika si barang, katakan, mohon maaf rekanku, sahabatku, perempuan korban itu terjolimi, teradili, sementara si pelaku penjualnya tertutup matanya, berada di ruang tertutup, hampir tidak pernah kena kamera. Si pembelinya, mungkinkah ada jual beli tanpa ada pembeli? Itu belum terjamah. Mungkin ini Bang Luhut ada di sini. Itulah mengapa memang konstruksi hukum kita kadang tidak peka gender. Jadi masih buta, masih bias. Nah, hal-hal ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Saya sendiri termasuk orang yang merumuskan, karena saat itu kami berada di lapangan, sangat gemes, sangat ini. Mengapa itu pasal 2, 3, 4 itu dirinci sampai ke sana. Lalu kalau ada keraguan mengenai penerapan pasal, tidak usah khawatir Bang Karni, karena tadi ketika hipotesis pertama tidak terbukti, otomatis hipotesis kedua. Dan pekerjaan Polri tidaklah seorang diri, karena dia masih ada institusi lain yang akan mengawasi. Ya, semoga Bang Karni misi IM tidak hanya mencerdaskan kita semata-mata, tetapi emosi kita dicerdaskan juga, dan ke depan kita semakin manusiawi. Bukan hanya polisinya, bukan hanya rekan-rekan yang menjabat sebagai lawyer, masyarakat semua di dalam membuat kesimpulan tentang bagaimana tadi Nikita. Nah, besok
Nikita akan dipanggil, akan diperiksa, mungkin disitulah bagi kami Nikita mau mengaku atau tidak ada urusan. Urusan kami adalah membuktikan perbuatan pelaku itu melakukan perdagangan itu. Mau Nikita itu tidak ada urusan. Jadi kami kepolisian tidak berkepentingan. Tetapi ketika kepolisian melakukan tadi teknik, itu salah satu teknik itu tidak dilarang di dalam undang-undang. Bagi undang-undang yang menyebut secara limitatif itu dibolehkan, itu mengukuhkan. Tetapi tidak ada larangan untuk melakukan trik itu. Mungkin di dalam sebagaimana penelitian ilmiah, tatkala kita harus mencari bukti yang memang sulit, kejahatan tidak mungkin bisa kita tangkap, apalagi ini kasus yang berada di ranah-ranah yang sangat tertutup, yang sangat otomatis undercover buy itu menjadi salah satu bagian dari trik yang kita gunakan. Ini mungkin tanggapan saya selaku Jubir Polri, Pak. Baik, Bu. Kalau boleh saya sitir dari ucapannya Ibu Sri Suari tentang undang-undang ini. Kita mengatakan bahwa perbudakan sudah habis di benua Eropa ini. Itu tidak benar. Perbudakan masih ada. Tapi perbudakan sekarang ini hanya berlaku bagi perempuan yang disebut prostitusi. Kata Victor Hugo, dramawan dan penyair Jerman. Pertanyaannya, Bu, tadi Ibu mengatakan dari hipotesa, mungkin dapat informasi dari wartawan atau apa. Apakah metode penyidikan yang dipakai di Mabes deduktif atau induktif? Dua-duanya digunakan. Sesuai case-nya. Dalam case ini lebih deduktif. Karena mulainya dengan hipotesa. Bukan. Jadi kita melihat satu konstruksi. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Berangkat dari kasus Abbas. Ingin, itu yang menangani level Polda. Di level Mabes akan mencari kasus yang lebih besar lagi, yang terkadang di level pelaksana di tingkat lini terdepan itu ada keraguan, ada ketakutan. Nah, Mabes memprakarsai. Mabes memberi contoh, mencoba membangkitkan, memberikan getaran-getaran, berharap getaran ini akan menimbulkan resonansi yang meluas. Itu. Mengenai metode, mau deduksi, mau induksi sesuai kebutuhan lapangan. Baik. Kalau saya jadi Kapolri, maka Ibu Sri Suari ini Kadip Humas. Jadi naiknya istimewa. Sekarang naiknya istimewa. Sekarang